Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Tidak pernah bosan kita mengucapkan kalimat hamdalah, karena memang sejatinya nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengalir, akan senantiasa kita rasakan, apalagi bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Sering kita membaca dan menghafal, dan bahkan insyaallah semuanya sudah hafal surah An-Nahl ayat 18. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila manusia menghitung-hitung nikmat Allah dengan alat secanggih apapun, dan kalaulah ada manusia yang mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, tidak mungkin, niscaya tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat Allah. Bahkan ketika manusia berkumpul semuanya menciptakan alat secanggih apapun, karena memang nikmat Allah tidak mungkin mampu kita hitung, ikhwatul iman. Dari nafas yang berhembus saja, satu hari berapa kali kita menghembuskan nafas, dari detak jantung saja, dari kenikmatan yang kita rasakan, air yang kita minum, yang kita rasakan ketika Allah mudahkan lancarnya kita buang air kecil, dan seterusnya. Hanya saja kalau kita mau muhasabah, kalau saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian, lebih sering mana kita sehat dan sakit? Lebih sering sehat. Lebih sering mana kita merasakan kalau tertawa atau menangis? Lebih sering mana? Tertawa ya, lebih sering semang berarti. Lebih sering mana kita megang duit sama nggak megang duit? Nah, nggak megang duit. Tapi nanti kalau ditanyakan lebih sering mana manusia itu bersyukur atau mengeluh? Nah, banyak manusia rupanya justru sering mengeluhnya daripada bersyukurnya. Padahal Allah memang tidak meminta. Allah tidak meminta kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Allah nggak minta. Pusing kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah. Yang Allah inginkan dari hamba-hambanya adalah mensyukuri nikmat tersebut. Dan orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya itu dominan lebih sedikit atau banyak? Sedikit. Dan Allah sudah menyebutkan itu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hamba-hambaku yang bersyukur itu jumlahnya lebih sedikit, qalil. Padahal kalaulah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, bahkan saat dimana kita tidak merasakan nyaman, ya, orang menganggap nikmat itu harus enak, orang menganggap nikmat itu harus berupa kenikmatan. Tidak. Bahkan saat Allah anugerahkan kita sakit, itu adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika Allah anugerahkan kita kesulitan, sampai kita merasa sedih, resah, capek, letih, bagi orang beriman itu adalah nikmat. Kenapa? Lagi-lagi kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang-orang yang mengenal Islam. Karena apa? Bahkan di saat dia sakit, sedih, kena musibah,
dia masih mampu bersyukur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, mayusibu al-muslimah, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah min nasabin wasobin, nasobin wala wasobin, dari nasab itu capek, letih. Makanya ada kalimat yang indah, wangsob fa inna ladidal aisi fin nasabi, berlelah-lelahlah, karena justru nikmatnya hidup itu ketika kita lelah. Setuju pun enggak nih? Jadi kalau kita capek itu nikmat. Kenapa? Kalau kita seharian nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas. Kalau bahasa sekarang ada kaum namanya kaum rebahan. Pernah dengar nggak? Kaum rebahan. Jadi itu kaum tuh senangnya rebahan, megang gadget, nyender di sofa, nyender baring di kasur, nyender di teras. Nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Lalu apakah dia kemudian menikmati istirahatnya ketika dia tertidur? Apakah nikmat? Tidak. Berbeda dengan ibu-ibu yang di hadapan saya, bapak-bapak ini, apalagi ibu-ibu, dari bangun tidur kita sudah bersyukur atas nikmat Allah, ditiupkannya ruh kembali saat kita wahwalladzi yatawaffakum billail, kan kalau waktu malam yatawaffa, Allah wafatkan kita, artinya Allah pegang ruh kita, dipegang ruh kita, lalu kemudian kita dikembalikan lagi, bangun kita, alhamdulillah masih hidup. Maka kita mengucapkan apa? Doa bangun tidur, alhamdulillah alladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Dibaca enggak ini? Kadang-kadang lupa. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk masih bisa melihat dunia, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk menambal ya atas dosa-dosa yang maksiatan yang kita lakukan. Maka Allah kita sadari, bahkan Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa kecapean, sakit, wasab itu sakit, terus kemudian apa, huzn kesedihan, gham keresahan, gundah gulana, sampai bahkan Rasulullah menyampaikan ketika ada umat Rasulullah yang tertancap duri saja. Ya, ibu pernah ngerasain nggak? Kalau bahasa Jawa itu telusupen. Telusupen itu apa itu ya? Jadi ada semacam, kalau bambu atau biasanya di kayu itu ada yang menusuk. Bahkan ketika duri menusuk saja dan dia bersabar, illa kaffarahullahu biha minal khotoya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Coba. Jadi capeknya ibu aktivitas dari bangun tidur, kemudian apa aktivitasnya di rumah tuh nggak ada habisnya, dari ngepel, dari nyuci, dari masak, ngurus suami, ngurus anak, masih alhamdulillah Allah memberikan sisa kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Nikmat nggak bu? Nikmat. Capek. Siapa bilang nggak capek? Rumahnya ada yang jauh, ada yang macet, ada yang... Sampai di sini kemudian kita mendengarkan tausiah, menambah ilmu, lalu kita pulang bersyukur atas aktivitas yang semoga saja diberkahi itu. Dan saat kita istirahat, saat kita berbaring, ya, itu nikmatnya luar biasa. Maka betul disampaikan Imam Syafi'i, wa ma laddatu illa ba'da ta'ab, tidaklah kenikmatan itu didapat kecuali orang-orang yang dirinya itu bercapek-capek, berletih-letih. Makanya umat Islam itu harusnya produktif ya. Karena dia tahu betul bahwasanya pergerakan itu ada keberkahannya, bahwasanya keberkahan dari letih lelah karena lillah itu ada pahalanya, ada penghapus dosanya. Jadi nggak ada harusnya seorang muslim kemudian dia malas, apalagi ikut kaum rebahan tadi. Maka kita syukuri bahwasanya Allah anugerahkan kita nikmat yang tidak diminta untuk menghitung tapi untuk mensyukurinya. Dan kalau sudah kita mensyukurinya akan ada keberkahan. Apa itu? Wa ta'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum. Semuanya hafal. Akan ditambah. Terkadang ditambahnya bukan ditambah dari penghasilan, bukan, tapi keberkahannya.
kenikmatan yang kita miliki kemudian kita syukuri dan alhamdulillah tenang hati. Hati-hati kalau sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita rupanya malah banyak ngeluh, udah dikasih banyak, dikasih sehat, kena sakit sariawan dikit ngeluhnya, masya Allah. Ya, dikasih apa lagi kenikmatan rezeki yang mungkin nggak banyak, kita dikasih sekian misalkan. Taruhlah kita kebutuhannya 10 juta, dikasihnya 4 juta, kurang 6 juta. Itu sedang ngeluh tuh. Dia tidak berpikir 4 juta ini kalau berkah, 6 juta itu akan ketutup dari jalan-jalan yang kita tidak sangka-sangka. Dan saya yakin ibu-ibu lebih sering merasakan itu. Bahwasanya rezeki itu bukan perkara nominal, ya, tetapi perkara keberkahan. Tidak semua orang punya gaji, tidak semua orang digaji, tapi semua orang punya rezekinya masing-masing. Ya, semua orang digaji dari tempat dia bekerja, dapat apa itu namanya, kalau sekarang itu apa, dana jaminan kesehatan, apa tunjangan macam-macam. Ada yang enggak, tapi Allah kasih rezeki, semuanya Allah kasih rezeki. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menyampaikan rezeki itu ada 4. Ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang paling utama, ada yang paling sempurna. Yang paling rendah adalah harta. Harta itu rezeki, tapi paling rendah nilainya. Makanya kenapa nggak usah terlalu orang itu mengejar dunia dalam bentuk materi itu, terlalu bersemangat sampai dia lupa bahwasanya itu adalah yang paling rendah. Karena yang paling tinggi itu adalah justru yang saat ini kita rasakan, yang banyak orang mengabaikan. Apa itu? Kesehatan. Nah, kesehatan itu tinggi. Ini bukan Rasulullah menyampaikan, Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwasanya sehat itu nikmat yang tinggi nilainya. Kenapa? Orang itu kalau sudah Allah uji dengan sakit, harta nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Banyak orang yang tiba-tiba jatuh miskin karena apa? Dia harus membiayai kesehatannya itu habis-habisan. Bahkan seorang pengusaha artis, ya, kalau sudah sakit dia berobatnya sudah nggak di Indonesia lagi, di mana? Di Singapura, yang bermiliar-miliar habis itu. Jadi di situ nggak ada nilainya lagi. Nah, ada juga beliau menyampaikan harta yang utama itu adalah anak yang solehah. Anak yang soleh itu utama. Karena kenapa? Karena tentunya kita berharap bahwasanya merekalah yang nantinya akan menjadikan jariah amal soleh itu mengalir terus saat bahkan di mana kita sudah ditimbun tanah. Makanya anak-anak soleh itu harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan, bukan dengan harta saja, bukan dengan sekolah yang tinggi saja, tapi dengan munajat orang tuanya di sepertiga malam, dengan doa-doa orang tuanya, dengan senantiasa orang tuanya memberikan teladan yang baik. Dan itu memang tidak mudah, tapi perkara tidak mudah itu akan ringan kalau dia tahu bahwasanya anak adalah aset yang utama yang nantinya akan memberikan kebaikan-kebaikan saat bahkan di mana kita sudah meninggal nanti. Dan yang paling sempurna adalah tadi itu dikatakan iman, ya. Ridha Allah. Ya, ridha Allah itu adalah apa? Ya, keimanan kita yang dibuktikan dengan amal soleh yang ikhlas tentunya. Itu yang paling sempurna. Yang kita cari adalah ridha Allah, itu yang sempurna, nikmat yang sempurna. Percuma orang mencari pekerjaan yang hanya mencari nominal saja, tapi dia lupa mencari keberkahannya. Percuma orang yang dia mencari kesenangan saja, tapi kemudian dia lupa ketenangannya. Karena ketenangan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berbuat baik karena Allah. Berbuat baik karena Allah. Rasulullah menyampaikan al-birru ma sakanat ilaihi an-nafas wa tma'anna ilaihi al-qalbu. Karena yang namanya
amal soleh yang kita upayakan untuk mencari ridho Allah, kebaikan apapun itu, itulah yang membuat hati kita tenang. Makanya orang baik itu nggak ada ceritanya stres, Bu. Orang soleh, solehah itu nggak ada istilahnya depresi, itu nggak ada. Bagaimanapun ukuran standar kehidupan mereka, mungkin ada yang dianggap finansialnya kurang, jauh dari cukup, tapi demi Allah, ya, mereka adalah orang-orang yang diberikan hati yang tenang, hati yang qanaah, karena merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya kalaulah kita masih pusing dengan perkara-perkara dunia yang mungkin saat ini kita rasakan banyak, kayak orang itu di mana-mana tuh kayak mudah sekali stres, betul nggak? Masalah ekonomi banyak yang bunuh diri, masalah ekonomi banyak yang sampai membunuh atau membunuh orang lain, mengambil hak orang lain. Ada yang anaknya bahkan dibunuh anaknya sendiri. Kalau kita lihat berita itu, kadang-kadang kita malah ikut stres. Ya, kok bisa ada orang-orang yang seakan-akan kehilangan. Kalau dulu orang-orang soleh itu tidak merisaukan masalah duniawi. Yang dirisaukan tuh bahkan kalau kita lihat ada hadis Hanzalah. Hanzalah itu adalah sahabat Rasulullah yang beliau itu risaunya adalah perkara yang mungkin tidak terbesit dalam pikiran kita. Apa itu? Suatu saat Hanzalah pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah kan bapak-bapak ya, pasti ketemu istri, anak, bercanda sama anak, bermain sama anak, ngobrol sama istri. Bagi Hanzalah itu ada hal yang mengusik. Apa yang bisa dirasakan Hanzalah? Saya kalau bersama Rasulullah SAW, seakan-akan surga dan neraka itu aku betul-betul lihat di depan mataku. Kalau aku duduk bersama Rasulullah, aku akan menangis karena mendengar tentang bagaimana neraka. Dan aku bahagia merindukan bagaimana keindahan surga. Tapi saat aku pulang ke rumah, ya aku bercanda lagi sama istriku, bercanda sama anak, bermain sama anak. Jangan-jangan aku munafik. Nah itu tuh, sahabat tuh, jangan-jangan aku munafik. Habis pengajian mungkin kalau gitu, habis pengajian, keimanan naik. Pulang-pulang nonton drakor lagi. Jangan-jangan aku munafik. Akhirnya perasaan, tapi kalau sahabat nggak ada ceritanya nonton drakor atau keresahan itu cuma main-main saja di rumahnya sendiri. Dan kemudian keluar dari rumah ketemu sahabat Abu Bakar, disampaikan juga bahwasanya, wahai Abu Bakar, aku merasakan kalau aku bersama Rasulullah seperti ka'annani ra'yal ain, aku melihat dengan jelas surga dan neraka. Tapi aku pulang ke rumah, akan aku lupa karena aku bermain dengan siapa? Keluarga. Nafaktu ya Abu Bakar, apakah aku orang munafik? Aku lihat respon sahabat Abu Bakar. Beliau kemudian menyampaikan, nah kalau kayak gitu sama dong, aku juga munafik kayak gitu, aku juga sama kayak kamu. Apakah kita orang-orang munafik? Maka keresahan itu dibawa kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa yang disampaikan Rasulullah ketika diceritakan perasaan resahnya itu, keresahannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kalau seandainya, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian bersamaku, ya, dan tidak bersamaku, itu imannya itu stabil, ya. Artinya iman stabil ini imannya nggak goyah, nggak berkurang. Artinya nggak berkurang di sini, ya tetap seperti melihat neraka dan surga di depan mata. Maka apa kata Rasulullah? La safahatkumul malaikah ala furusikum ala turukikum. Kalau seandainya seperti itu, wahai Hanzalah, malaikat akan turun lalu kemudian bertemu denganmu dan menyalami tanganmu, karena kehebatan ada seorang hamba Allah yang
betul-betul stabil terus. Jadi di mana-mana tuh perasaannya itu surga neraka, surga neraka, surga neraka. Dan Rasul menyampaikan manusia itu nggak seperti itu, wahai yang sholat. Saatan, 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 saatan. Ya, memang terkadang kita juga apa ya? Butuh refreshing bahasa sekarang ya. Refreshing tuh silaturahim, ketemu dengan teman-teman. Ya, silaturahim, tapi tentunya cari teman-teman yang soleh ya, teman-teman yang baik ya. Nah, kita punya circle lingkungan yang baik, maka mungkin itu sebagai pengantar ya, bahwasanya kita akan membahas tentang bagaimana muamalah kita menjadikan lingkungan kita itu surga kita atau neraka kita. Itu tentunya kita ini hidup di dunia nggak mungkin bisa hidup sendirian ya, nggak mungkin. Kita pasti butuh saudara, kita pasti butuh kerabat, kita pasti butuh teman, kita pasti butuh tetangga. Makanya kenapa kalau kita kembali flashback dulu waktu kita, mungkin ibu saya yakin juga banyak orang-orang yang pernah tinggal di kampung ya, di pedesaan, itu apa yang dirasakan? Ketenangan. Kalau di kampung tuh enak bu, tenang, nyaman, aman, dan sejuk. Oh ya, kalau kampungnya mana dulu nih? Kalau sejuk ini, ada yang kampung sejuk, ada yang nggak sejuk juga. Tapi aku lihat ini juga nikmat. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kalau seandainya engkau hidup di tempat aman, aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, badanmu sehat ya, lingkunganmu aman ya, kita punya daerah yang aman tuh bagus tuh. Nah, kemudian apa, indahu qutun fi yaumihi, dia besok mau makan apa itu tahu. Besok beras masih ada, tempe masih ada, tahu masih ada, telur alhamdulillah masih ada. Maka seakan-akan dunia itu, kenikmatan dunia dikumpulkan kepada orang ini. Kalau ada tiga tadi apa, tempat aman, makan ada, sehat. Akhirnya seakan-akan khizat lahu ad-dunya, seakan-akan dunia itu dikumpulkan gimana. Masalahnya kalau itu bagi orang yang bersyukur. Kalau orang yang kurang bersyukur, alhamdulillah tempe ada, kok nggak ada cabai ya, kok nggak ada terasi ya, kok nggak ada tomat ya, carinya nggak ada. Sama kalau ada orang makan nih bu, nasi padang, ada rendang, ada apa itu, kentang yang bulat tuh, rendang, kemudian perkedel, mau sambalnya macam-macam. Tiba-tiba galau bu, nggak ada kerupuk. Ya kerupuk nggak ada. Aduh, nggak ada kerupuk gitu. Ini sudah ada makanan enak. Tiba-tiba rasa syukurnya itu tergores atau rusak dengan dia mencari yang nggak ada. Nggak ada kerupuk, nggak ada kerupuk. Nah, biasanya gitu ya, kita kadang-kadang ada yang kita sedengi nggak ada tuh, jadi padahal alhamdulillah, jangankan rendang, makan sama perkedel saja Allah, kalau Allah kasih sehat, kita bisa merasakan nikmatnya rasa asin, rasa yang pas di lidah. Oh ini asin, ini pedas, ini manis, ini gurih, itu sudah alhamdulillah masuk. Apa iya kita menunggu waktu sakit, makanan apapun, seenak apapun, semahal apapun, rasanya sama, pahit. Kalau sudah sakit, makanya kenapa betul-betul anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, salah satunya adalah bahkan Rasulullah mengajar kita nikmatnya untuk bermuamalah. Muamalah dengan siapa? Tetangga. Kalau salah, hati-hati. Kalau salah kita bermuamalah, neraka. Apa Ustaz contohnya? Bukankah dulu pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang? Dan semuanya pernah dengar, dan saya yakin semuanya hafal. Bahwasanya fulanah, seorang perempuan yang dia bukan sekedar ahli ibadah biasa-biasa saja. Ya, kalau 5 waktu rajin, artinya rajin di sini disiplin, itu biasa. Jadi qiyamul lailnya hebat, shaimun naharnya hebat, puasanya hebat, qiyamul lailnya hebat. Tapi kemudian ada kekurangan, dan kekurangan ini fatal. Apa kekurangannya? Tu'di jironah,
dia itu suka menyakiti tetangganya bilisaniha as-salitoh, dengan lidahnya salitoh. Kita kalau belajar bahasa Arab, ada yang tahu nggak bahasa Arabnya sambel? Sambel, sambel itu bahasa Arabnya salatoh, salatoh. Bilisaniha salitoh berarti apa? Lisannya pedas kayak sambel. Ada nggak Bu kita ketemu orang-orang kayak gitu? Ada saja. Jadi disampaikan Rasulullah, dan Rasulullah itu menyampaikan respon yang ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya muamalah bainallah wa bainan nas itu harus seimbang. Nggak bisa kita kemudian wah hebat sholatnya, hebat puasanya, tapi hubungan sama orang nggak baik. Makanya kita ini jangan sampai, kalaupun kita memang diganggu, kita dizolimi, jangan kemudian kita menjadikan akhirnya kalau gitu saya akan jadi orang yang sama kayak kamu, saya akan zolimi juga kamu. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Bahkan Islam mengajarkan ketika ada orang yang mampu memaafkan dikala dirinya disakiti, Allah anugerahkan surga bagi dia. Ada pintu dari 8 pintu itu, salah satunya adalah pintu untuk orang yang mampu menahan amarah dan mampu memaafkan. Karena apa? Karena itu tidak mudah. Kita ini kalau marah pengennya apa Bu? Pengennya membalas, pengennya dia harus merasakan hal yang sama. Makanya kalau orang beriman, hatinya itu dipenuhi dengan pikiran atau perasaan yang bukan dipengaruhi oleh manusia, tapi pikirannya adalah ini diridhoi sama Allah enggak. Jadi kalau aku maafkan, nanti Allah akan mengapresiasi aku dengan pahala yang luar biasa, maka aku akan maafkan gitu. Nah, lihat ketika ada perempuan yang dengan lisannya yang pedas tadi, Rasulullah meresponnya dengan dia tidak ada kebaikan, innaha finnar la khaira, nggak ada baik-baiknya, puasanya sia-sia, sholatnya sia-sia. Sedih nggak kayak gitu? Sedih. Makanya kita kalau sudah belajar kayak gitu, jaga betul. Rasulullah menyampaikan amsik alaika lisanak. Ada sahabat yang bertanya, mahya an-najah ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Sekarang ini banyak orang-orang yang ngomong dulu baru dipikir, bukan dipikir dulu baru. Banyakan mana Bu? Orang ngomong dulu dipikir apa dipikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu, mikirnya ntar. Makanya banyak orang kepleset. Omongannya itu kepleset, nyakitin tetangganya, nyakitin kerabatnya, nyakitin saudaranya. Dan sekarang bukan sekedar di lisan, tapi dengan ketikan juga. Tangan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban yang kita ketik dibaca orang. Apalagi sekarang masalah pilpres, wah itu bisa perang. Jadi kita itu merasakan hawa panas dengan asid dingin itu bisa terjadi dimanapun. Ya kan, di grup lagi panas itu, kita balas lagi, gerah sekali, padahal AC-nya dingin karena emosi. Makanya kalau untuk masalah pemimpin, tentu kita mengikhtiarkan yang terbaik dan mengedukasi, karena di dalamnya ada dakwah. Kalau jelas-jelas ada yang nggak benar, kita sampaikan nggak benar. Kalau ada pilihan itu baik, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau sevisi, ya silahkan. Berbeda pandangan, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah samrohnya adalah kebencian, buahnya adalah kebencian. Jangan sampai ada gesekan yang sampai itu merugikan kita semuanya. Ayo, jadi tetangga bisa menjadi pintu neraka atau pintu surga kalau salah dalam bermuamalah. Karena gini, kalau kita ketemu dengan yang lisannya salitoh, lisannya pedas gitu ya, kita sakit hati. Akhirnya pulang tuh kepikir, bisa-bisa nggak bisa tidur dia. Ya ampun, dia ngomongnya pedas banget sih gitu ya, nggak bisa tidur gitu. Nah, kenapa sampai seperti itu?
bukankah ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah menyampaikan huwa min ahlil jannah, ini orang dari Ansor bawa sendal masih basah gitu, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Sampai ada sahabat yang nginep di rumahnya mau ngepoin, apa kalau sekarang kepo itu apa sih? Kepo itu, pengen tahu kok bisa Rasulullah menyampaikan dia ahli surga. Nginep 3 hari di sana, nggak ada yang spesial ibadahnya, kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang nggak ada yang spesial. Sampai akhirnya dia kemudian pamit dan menyampaikan, mohon maaf saya 3 hari ini nginep di rumahmu karena pengen tahu. Rasulullah menyampaikan tentang dirimu yang luar biasa, bahwasanya anta min ahlil jannah. Wah, senang ini sahabat ini. Tapi dia ketika ditanya apa amalannya bingung juga. Tapi ada amalan yang bahwasanya dia mengatakan bahwasanya kalau engkau pengen tahu, la ajidu fi nafsi ghisan wala hasadan, aku menjaga diriku nggak ada hasud, nggak ada hasad, nggak ada apa iri, dan sebelum aku tidur aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Keren gitu, keren. Jadi sebelum tidur kita ngapain mikirin orang yang nyakitin kita? Dia belum tentu mikirin kita. Kalau dia mikirin kita karena benci sama kita, alhamdulillah, berarti ada orang yang ngefan sama kita karena dipikirin terus sama dia. Nah, sedangkan kita pengen tidur nyenyak, besok ada aktivitas ibadah lain. Bismillah, saya maafkan, ya Allah, saya maafkan. Dia tadi ngolok-ngolok saya, dia tadi memfitnah saya mau tidur nyenyak, ya Allah, lepaskan, maafkan, tidur sudah. Dan itu pahalanya luar biasa. Sampai Rasul menyampaikan dia dari ahli surga. Karena kadang-kadang ibu rahmati Allah SWT, orang itu mudah menilai, mudah menjudge, menghakimi dari pandangan saja, tapi kurang tabayun dan akhirnya timbullah fitnah. Ada satu kisah menarik yang bisa buat ibrah, pelajaran buat kita semuanya. Ada suami istri yang lagi makan di ruang makan, yang ruang makannya itu ada kacanya, yang kacanya itu bisa melihat tetangganya, dan di situ ada jemuran tetangganya. Si istri kemudian menyampaikan kepada suaminya, lihat tuh Pak, tetangga kita tuh jorok ya kalau nyuci. Kenapa Bu? Tuh lihat tuh, masih kotor ya gitu cuciannya, gimana coba? Kasihan suaminya gitu. Lisannya kan salita gitu, jorok, nyucinya nggak bersih. Nah, akhirnya suaminya melihat, kemudian ngambil lap Bu, dilap kacanya. Lihat tuh Bu, rupanya yang kotor bukan baju mereka, tapi kaca kita yang kotor. Kadang-kadang kita itu melihat dengan hati yang kotor, melihat orang lain itu seakan-akan kotor juga. Kan bagi orang yang bersih hatinya itu banyakin husnudzon daripada sunudzon. Kayak itu yang harus betul-betul kita jaga. Orang itu mudah sakit itu bukan karena kadang-kadang penyakit fisik, tapi pikiran. Karena kebencian, karena perasaan gak nyaman, pengen bikin orang susah, seneng kalau orang susah, orang lain susah, ya itu SMS kalau istilah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang lain, itu sampai hafal itu. Karena saking banyaknya orang ini. Nah, siapakah yang disebut tetangga itu? Dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari Ibnu Hibban, bahwasanya tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu tetangga. Atau juga ada ulama menyampaikan tetangga itu yang selingkungan. Nah, selingkungan itu kan ada macam-macam, sekomplek kalau sekarang ini sekomplek. Itu jumlahnya bukan 40 lagi, bisa lebih. Dan itu masih disebut tetangga. Dan tetangga itu, wallahi, bahkan Rasulullah menyampaikan tetangga itu bisa menjadi aset kebahagiaan bagi seorang muslim kalau dia menemukan tetangga yang tepat, tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Rasulullah menyampaikan bahwasanya arba'atun minas sa'adah, ada 4 yang membuat orang itu bahagia, ada 4 yang membuat orang itu senang. Yang pertama adalah al-mar'ah as-salihah,
istri yang solehah. Kalau ini nggak bisa didebat, Bu. Ibu nggak perlu, ibu tanyalah sama suami atau sama istri itu kalau udah marah, Bu. Istri itu kalau udah ngambek, Bu, itu suasana rumah itu lebih horor daripada kuburan. Istri kok lagi ngambek, ibu makan apa aja itu, masak apa aja itu rasanya itu nggak enak. Ya, walaupun ada Ustadz suami saya kalau saya lagi ngambek makannya nambah, Ustadz. Ada memang. Tapi artinya kalau misalkan istri yang baik itu apa ya, sumber kebahagiaan. Sampai saya itu, ibu mungkin pernah lihat ya, saya dapat kiriman itu. Ada orang di Riyadh atau di Mesir ya. Dia bertanya kepada syekh yang ada di televisi, pengajian di televisi. Pertanyaan yang unik. Ya, Syekh, izinkan saya bertanya tentang perihal diri saya yang senantiasa menangisi, ada rasa sedih karena saya ditinggal istri saya. Saya belum menikah. Dan saya mendoakan yang terbaik. Saya ingin berkumpul di surga bersama istri saya. Bahkan ketika saya sholat, saya menangis. Apakah sholat saya batal? Saya tidak ingin saya tidak ingin nikah lagi. Saya ingin bersama di surga. Demi Allah, selama hidupnya saya senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari istri saya. Istri saya orang baik ya saya. Tolong, apakah ini adalah hal yang buruk atau baik bagi saya? Karena saya selalu menangisi kesedihan. Maka saya itu menjawab bahwasanya ini nggak masalah, sholatnya tetap sah. Karena nangisnya itu bukan nangis karena tidak ridho, karena nangis kerinduan, karena nangis karena cinta. Dan Rasulullah pun ketika ditinggal putranya Ibrahim, dia juga menangis. Tapi tangisannya ini bukan tangisan ketidakridhoan, kekecewaan, kekesalan, bukan. Karena memang ada rasa sayang, rindu. Jadi bagi kita yang masih sedih kadang-kadang, ingat kebaikan orang tua kita, ingat kenangan suami istri atau orang yang terdekat yang pernah meninggalkan kita, maka jadikanlah kesedihan itu ya untuk senantiasa berbuat baik dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kalau orang tua yang meninggal ya, bahkan ada seorang yang menyampaikan gini, bertanya kepada gurunya, wahai guruku, hal ana min ahadis salihin, apakah aku ini termasuk orang-orang soleh? Dia bertanya gitu, apakah aku ini termasuk orang-orang soleh? Apa jawaban dari gurunya? Kalau engkau mendoakan orang tuamu, sering mendoakan orang tuamu, dzalika min alam, itu adalah alamat daripada tanda-tanda kamu itu soleh. Kenapa? Karena dalilnya adalah waladun salihun yad'u, orang anak soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, berarti sebaliknya kalau ada seorang anak yang dia lupa mendoakan orang tuanya, gak pernah dia mendoakan orang tua, lupa. Salam mengajarkan doa yang semua yang kita harus hafal dan memang sudah hafal itu. Apa itu? Rabbi firli warhamhuma. Di dalam doa ini ada dua kebaikan. Di dalam doa ini ada dua kebaikan. Apa yang pertama? Birrul walidain. Birrul walidain. Dan yang kedua, keutamaan istighfar di dalamnya. Kita meminta ampun dan kita meminta ampunkan orang tua kita. Maka ketika kita bertanya kemudian istri yang solehah itu menjadi sumber kebahagiaan, betul. Rasulullah menyampaikan arba'atun min as-sa'adah, al-mar'ah as-salihah. Dan yang kedua adalah al-maskan al-wasi. Rumah yang luas itu memang membuat orang itu bahagia. Kenapa? Coba, ibu kalau pulang ke kampung, lihat, atau kalau ibu suka jalan-jalan ke kampung, rumah di kampung itu kecil-kecil atau besar-besar? Kamarnya sedikit atau banyak? Rumah kakek kita, rumah nenek kita, lihat tuh, besar, kamarnya banyak. Karena bukan sekedar mereka membangun saja untuk hidup sendiri saja, mereka tuh mikirin nanti ada kerabat, nanti ada teman, nanti ada anak. Dibuat sedemikian rupa, ngumpul itu senang. Al-maskan al-wasi.
Makanya kalau kita, ada juga ulama menyampaikan al-maskan al-wasi itu adalah hati yang kita dikasih rumah walaupun kecil tapi hatinya luas, bersyukur. Ya betul juga, karena tidak semua orang mampu untuk beli rumah yang besar. Tapi itu senantiasa kita berdoa, jangan menyerah, jangan bercita-cita wah punya rumah ya kecil nggak apa-apa lah, yang penting nggak kehujanan. Nggak, ya kita itu berpikir positif, itu juga doa positif. Kita doa artinya ya Allah, berhusnudzon sama Allah, kita minta ya Allah, saya minta rumah yang bisa kalau ada saudara yang mampir ke rumah ya kita bisa nginap, kita persilahkan nginap, kita ikramut dhaif gitu. Ikramut dhaif itu pahalanya luar biasa. Nah itu juga al-maskan al-wasi. Dan kemudian al-jar as-salih, kemudian tetangga yang saleh, yang baik, wal markab al-hani, dan juga kendaraan itu bisa apa saja. Makanya dulu itu orang-orang kalau di kampung-kampung Bu, mereka tuh kenal uaknya, mereka tuh kenal Pak Le, Pak D-nya. Karena apa? Walaupun jauh itu naik, kalau dulu namanya tempat saya Dokar, di sini apa ya? Andong, Dokar, Andong, apalagi Delma, Bendi, semacam itu ya. Itu sampai perjalanan dimanapun saudaranya, ya walaupun jauh, didatangi dengan markab, dengan kendaraan tadi. Jadi untuk menautkan silaturahim itu dengan apa? Dengan kendaraan itu. Kita kan sedih kadang-kadang, ya Allah pengen ke adik saya tapi jauh harus naik pesawat. Tapi kalau ada rezeki, upayakan kita silaturahim, bela-belain silaturahim. Allah keberkahannya luar biasa. Bahkan ada seorang ahli gizi, ahli kesehatan, namanya Adi Rai, itu mengatakan umur pendek itu bukan karena merokok, bukan karena minum khamr, karena banyak orang merokok umurnya panjang, ada orang yang minum bir umurnya panjang. Ya tentunya dua-duanya salah, tapi umurnya tetap panjang. Tapi banyak orang yang umurnya pendek gara-gara memutus silaturahim, atau orangnya kurang interaktif. Ada nggak orang yang di rumah saja? Ya, ada istilah introvert ya. Introvert apa? Nggak nyaman ketemu orang, di rumah saja. Ada masalah, dipikir sendiri. Nah, makanya coba bapak-bapak kalau ke masjid salat jamaah, senang nggak Pak? Luar biasa tuh, ketemu teman, ngobrol, teman-teman yang baik, teman-teman soleh di masjid. Itu yang tadinya di rumah itu pusing, mungkin agak meriang, sehat. Ibu-ibu kalau ketemu agak pusing, sakit, capek, datang ke Al-Hujah, ketemu teman-teman soleh solehah di sini, ngobrol, insya Allah sehat. Ini beban kita itu. Betul, itu siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Man ahabba an yubsatallahu fi asarihi wa dusha'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Silaturahim itu bikin rezekinya luas, ya umurnya diberkahi. Dan juga apalagi kalau dari kesehatan itu, orang itu bisa pikun atau gampang pikun juga gara-gara kurang silaturahim. Ibu kalau sering silaturahim itu tuh jadi nginget nama. Nah, ini teman saya nih, siapa namanya? Oh iya. Kalau jarang silaturahim lupa. Ya saya teman kamu dulu, teman dekat kita. Siapa ya? Saya lupa. Silaturahim itu juga menguatkan ingatan juga. Nah, makanya kita ini silaturahim tetangga itu juga sangat dianjurkan. Karena kalau tetangga yang baik itu, ibu nggak akan khawatir tetangga kanan kiri baik. Anak ibu lepas gitu ya, ibu punya anak kecil lepas keluar, yang tadinya belum makan pulang-pulang kenyang bisa jadi Bu. Ada nggak cerita gitu? Sudah makan di rumah saya bibit depan. Ada yang belum mandi pulang-pulang udah mandi Bu. Tiba-tiba dibedakin dia. Lah kamu mandi di mana? Tadi main sama anaknya, terus ini pakai baju anaknya. Senang kalau punya tetangga yang baik. Masalahnya adalah kadang-kadang kita dikasih ujian tetangga yang nggak baik, tetangga yang nggak mau kenal kiri kan, nggak masalah.
Kalau dia nggak mau interaksi sama orang nggak apa-apa. Yang penting kita jangan seperti itu juga. Kalau ketemu kita tetap salam, senyum, ya. Tetap kita kalau ada makanan yang kita anggap nyaman ya untuk kasih. Karena itu Rasulullah mengajarkan hal yang luar biasa. Idza tabahta ya, kalau kamu masak marokotan itu kalau ada kuahnya maka perbanyak. Ya, tapi jangan kemudian masak Indomie, Super Mie, kuahnya doang dikasih sama isinya juga tentunya. Itu kuahnya sebaskom gitu kan. Udah seneng tetangganya, Bu, udah ngambil nasi. Kok air semua ini. Artinya berbagi. Karena kita kadang berbagi aroma juga berbagi makanan. Bu, pernah nggak lagi lapar tetangga lagi gongso, apa sih gongso? Numis. Yang ditumis wangi banget. Masya Allah, enak banget. Enak banget. Tiba-tiba tok. Alhamdulillah gitu. Nggak tahu ya, tukang sampah nagih duit. Terlalu kesenutan. Ya anggap apa dibagi. Artinya gitu. Rasulullah sampai mengajarkan kalau ada masak kasih lebih ke tetangga. Makanya pernah saya dicurhati seorang tentang tetangganya itu. Saya cuma sampaikan kepada dia, pernah nggak bapak atau ibu ngasih sesuatu? Oh, boro-boro dulu pernah ngasih tangga kayak gitu. Mau saya Ustadz gitu. Salah itu sebenarnya. Kalau kita mungkin dia benci ya, kurang suka atau memang orangnya ada tipikal tetap kasih hadiah. Karena Rasulullah menyampaikan tahabu. Kasih hadiah, orang itu akan luluh hatinya. Jadi gini Bu, orang itu al-abdu. Abad itu apa sih? Hamba itu abdul ihsan. Hamba itu hamba Allah, hamba kebaikan. Kita ini kalau dibaikin sama orang, kita itu akan luluh. Abdul ihsan, kita jadi apa ya? Pengen balas, nurut. Nah, jadi nurut. Makanya sekarang kan banyak orang yang ngasih hadiah, Bu. Bansos didobelin. Ayo sekarang kumpul sini, dapat beras, dapat apa lagi, amplop, coblos ini ya, gitu. Nurut. Kalau kita punya prinsip yang baik, insya Allah nggak kayak gitu lah. Ya, kalau kita memang diundang yang sesuai pilihan kita nggak apa-apa, tapi jangan membohongi hati. Karena sekarang tuh banyak, ya, yang penting saya dapat duitnya, saya nggak nyoblos orangnya. Kalau nggak nyoblos orangnya nggak usah ngambil duitnya. Sekarang tuh Masya Allah dirubah sekarang. Ada istilah money politik, dirubah sedekah politik. Sama saja. Makanya selama kita masih mampu, udahlah nggak usah. Ya, tapi kalau misalkan kita anggap dia itu sekedar untuk berbagi karena, tapi susah lah. Sekarang itu pemberian itu sudah antara niatnya dan yang disampaikan pemberian itu beda sudah. Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk bisa hati kita merasa cukup, dan ya cukup dari Allah sajalah, nggak butuh dari manusia yang punya kepentingan macam-macam. Wal jar as-salih, sampai ada kalau kita diuji dengan tetangga yang ghairu saleh, yang nggak baik. Sampai saya pernah dengar orang pindah rumah bukan karena dia pengen pindah atau mungkin karena pekerjaan, karena tetangga. Ada. Jadi karena nggak nyaman sama tetangganya, dia pilih menjual rumahnya, kemudian apa? Pindah. Maka berangkat Allah SWT, nggak ada manusia itu yang hatinya sekeras batu cadas. Sabar saja. Kita ini nggak diuji seperti ujiannya Syekh Ramadan Al-Buti yang punya tetangganya bukan sekedar nggak baik, tapi fasik, ahli maksiat, dugem di rumahnya, bawa perempuan di rumahnya, nyetel musik kencang-kencang, dan tetangga sebelahnya itu seorang ulama yang sabar, yang disampaikan datang ke rumah, mohon maaf, bisa dikurangi volume musiknya karena mengganggu saya, anak istirahat. Dia nggak menggubris tetangga ini.
Apalagi ketika tahu dia bermaksiat dengan membawa perempuan, dinasehati, diarahkan, dituntun. Tapi namanya hati keras, ya bahkan sampai akhirnya dia sampaikan ke, kalau sekarang mungkin RW-nya, PRT-nya gitu, atau mungkin bahkan polisi gitu ya, untuk karena ketidaknyamanan. Ini orang marah, justru dilempar kacanya sampai pecah. Apa? Tetap namanya orang soleh. Ini ujian dari Allah. Sabar itu adalah solusinya. Sabar, berdoa, bermunajat, minta ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, berikanlah dia hidayah, berikanlah dia kebaikan. Terus didoakan kebaikan dan jangan menyerah. Ya mungkin bisa jadi nggak sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, tapi Allah luluhkan betul-betul hatinya. Suatu saat ketika beliau Syekh Ramadan Al-Buti itu duduk di majelis ilmu, ini orang tiba-tiba datang duduk mendengarkan pengajiannya. Selesai pengajian, orang ini memeluk, meminta maaf, menangis. Dan itu butuh waktu. Makanya kalau kita punya saudara yang hubungannya kurang harmonis, tetangga yang hubungannya kurang harmonis, yang sudah kita ikhtiarkan untuk berbuat baik, tetap aja Ustaz, saya sudah berusaha, tetap aja, nggak usah menyerah. Justru itu adalah ladang amal soleh kita. Ya, amal soleh kita nggak ada yang meladang amal itu buahnya terlalu manis, kadang-kadang pahit, ya, tapi menyehatkan. Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah ada yang benci sama saya, ya juga manusia biasa. Alhamdulillah ada yang menggunjingkan sesuatu tentang saya dan itu tidak benar. Ya saya pas saya sih. Yang penting orang yang saya, orang yang paham saya, dia pasti tidak akan percaya. Tapi kalau orang yang benci sama saya, kebaikan saya itu mansuh, terhapus. Maka itulah kenapa Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya ketika orang hatinya cinta, maka kesalahan apapun seakan-akan hilang. Kalau hatinya senang. Makanya kalau sekarang itu kalau pilihan presiden itu nggak bisa diajak dialog karena ada senang, ada kekurangan, ada pelanggaran apapun dianggapnya benar. Tapi kalau hati yang penuh kebencian, sebaik apapun kebaikan itu tidak ada nilainya. Kebaikan itu tidak ada nilainya. Itu manusia. Terus kenapa kita menggantungkan hati pikiran kita kepada manusia? Ya kan salah. Ya, itu namanya apa? Salah. Itulah nikmatnya agama kita. Diajarkan tentang muamalah yang luar biasa, dan Al-Quran juga menyebutnya. Di surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik yang prioritas orang tua. Dan siapa lagi? Wabidil kurba, kerabat, saudara. Makanya pernah nggak dengar Bu, saudara itu kalau jauh aromanya wangi, kalau dekat aromanya kayak terasi. Pernah dengar kayak gitu? Kadang-kadang kita punya saudara kalau jauh itu kangen, kalau dekat tuh ada aja masalah gitu ya, ada aja konflik, itu ada aja. Enggak, itu mitos saja itu. Apa benar mitos? Kalau banyak kan gimana? Ya berarti dia kurang memahami esensi dari ayat ini. Allah memerintahkan kita. Ini perintah Allah loh. Perintah Allah. Kalau ibu diperintah sama Allah, mau apa enggak? Harus mau. Dan kalau sudah kita mau, apa rewardnya? Pahala. Nah kalau sudah pahala, kenapa orang-orang masih ada stigma-stigma, oh Islam itu enggak toleran, ya kan? Islam itu enggak ramah. Itu Islam yang mana? Apakah ada? Ada orang Islam yang dia jauh dari nilai Islam, ada. Enggak pernah belajar mungkin muamalah bainan nas bagaimana. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sama orang tua, sama kerabat, sama anak yatim, ya, sama orang-orang miskin,
orang-orang yang nggak mampu. Wal jari dzil qurba, dan jari dzil qurba ini tetangga sekaligus masih ada hubungan saudara. Tetangga tetapi masih apa hubungan saudara. Dan juga wal jar al junub, saudara tetangga tapi jauh. Tetangga jauh ini ulama menyampaikan nggak ada hubungan kekerabatan, ada juga menyampaikan jaraknya jauh. Nah, makanya kita ini jangan sampai kemudian apa ya, memang konflik itu ada aja. Ustadz, saya ini suka, alhamdulillah Ustadz, kalau ada masakan, ada apa, saya kasih ke tetangga Ustadz. Tapi piring saya nggak pernah balik Ustadz. Mangkok saya udah ngumpul di sana Ustadz. Nah, kayak gitu gimana Ustadz? Ya sekarang kan banyak tempat yang nggak perlu dikembalikan lagi, apa tuh namanya, plastik mika atau apa, ya ada solusinya. Jangan kemudian malas Ustadz, dia kalau dikasih nggak balikin tempatnya. Ustadz, kalau saya ngasih dia nggak pernah ngasih saya lagi Ustadz, nggak pernah balik. Saya berharap piring saya balikin ada isinya, itu dibalikin belum dicuci Ustadz. Ada ya gitu. Jadi kita berbagi, pengennya balik lagi gitu, ada isinya. Macam-macam. Tetangga itu konflik itu. Kalau tetangga saya Ustaz, kalau manasin mobil motor kencang banget Ustaz. Saya punya anak bayi, tahu ya, kalau kita punya anak kecil itu kan tidurnya susah, itu penuh perjuangan itu. Wow, udah tidur, udah nyenyak, ya Allah, ditaruh pelan-pelan, kayak naruh bom gitu di atas kasur. Taruh tek langsung, wah, lagi manasin motor, lagi, bangun lagi anak itu. Itu harus suara motor, apalagi wow, sekarang tuh banyak orang yang nyetel musik kenceng-kenceng. Apalagi kalau ada acara apa itu, kalau di kampung, walimah ya, walimah. Itu bukan sekedar kuping saja yang terganggu, tembok itu loh pengen roboh, bergetar tuh. Ya Rob, sebenarnya kalau dia paham tentang konteks, tapi bagaimana saat mau amalah kayak gitu? Ya paling tidak ya Bu, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izin. Oke lah, insya Allah tetangga mau bersabar kok. Kita bukan orang yang kemudian jangan apa enggak, itu mungkin setahun sekali dia ngadain itu setahun. Tapi bahkan saat dimana ibu renov rumah saja, jangan sampai nggak izin sama kiri sama kanan depan. Ya, izin. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, seminggu ke depan saya mau renov gitu Pak. Jadi mungkin dia ada suara-suara atau mungkin apa debu, saya mohon maaf ya. Insya Allah Bu, kalau kita ngomong demi Allah itu orang dulu ridho. Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya, karena mungkin suatu saat dia juga renov rumahnya gitu loh. Ini sudah nggak izin, debunya kemana-mana, jam tidur siang juga tukangnya masih suruh lanjut. Makanya kalau punya tukang, kalau jam-jam siang suruh istirahat. Orang itu biasanya istirahat tuh habis zuhur sampai jam 2 misalkan, ya sudah suruh istirahat, nanti jam 2 lanjut lagi, karena mungkin tetangga butuh istirahat. Jadi seperti itu, harus sederhana saja ya. Kita lagi bangun renov, izin sama tetangga. Wal jari dil qurba wal jari wasahibi bil jambi, kita juga diminta untuk berbuat baik, ihsan sama teman kantor ya, teman pengajian, teman sejawat, itu teman yang kita suka ngumpul sama dia. Memang perkara tetangga ini ya bukan hal yang sederhana Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pintu surga kita gitu. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya tentang mazala Jibril yusini, Jibril itu suka menasihati aku perkara tetangga. Biljar hatta dhanantu, sampai aku mengira bahwa saya tetangga itu siwarisuhu, jangan-jangan tetangga ini dapat warisan gitu. Rasulullah sampai pernah menduga tetangga ini bisa jadi dapat warisan karena saking seringnya pesan-pesan dari Jibril itu tentang tetangga gitu. Kalau benar Bu, tetangga itu bisa ngasih warisan, saya yakin Ibu pengennya rumahnya di Menteng gitu ya, Pondok Indah, dapat warisan. Karena memang saking seringnya Rasulullah mendengar, dan Rasulullah sering menyampaikan tentang hadis-hadis tentang tetangga. Salah satunya adalah bahwasanya
tidaklah la yasma'u ar-rajulu, tidaklah seorang itu kenyang ya, duna jari sementara tetangganya lapar. Itu jadi masalah loh. Kita kenyang itu kan ya sah-sah saja, kita beli makan, kita usaha, kita kerja, kita beli makan, nggak ada masalah ya, sepertinya nggak ada masalah ya. Tapi itu jadi masalah saat dimana kita tahu, syaratnya harus tahu dan mau tahu dan mau tahu. Ada yang nggak mau tahu? Bu, saya dengar itu tetangga kok anaknya nangis terus ya, kenapa? Ya paling sakit. Bu, itu saya lihat kok kayak kemarin dia minjem duit ke si fulan ini. Ya kita nggak mau tahu, padahal dia lagi kesulitan, bahkan buat beli beras saja nggak bisa. Ada nggak gitu? Ada. Maka ibu rahmati Allah SWT, kalau ada tetangga yang datang ke kita, bahkan di mana kita mungkin ya lagi kesulitan juga, tapi perkara makan kita masih mampu, dan tetangga ini minjem untuk kebutuhan makan kita, kebutuhan makannya dia, jangan sampai kita tidak membantunya. Ya. Kalau misalkan izinnya, Bu, saya mau minjem duit buat apa? Motor rusak, mau servis, mau beli spare part yang baru, ya itu bolehlah kita menyampaikan alasan untuk tidak meminjami, nggak ada masalah. Tapi kalau saya pinjam 20.000 saja, Bu, buat beli beras, ada nggak 100, Bu, buat beli makan, kasih pinjam. Bahkan kalau kita ada kelonggaran, ya tentunya kita berharap bosnya itu adalah sedekah kita. Nah, kita harus tahu bagaimana kebutuhan kanan kiri tetangga kita. Gimana saat kalau tetangga yang memang sudah temboknya tinggi banget, ya, yang saya nggak pernah tahu mukanya gimana, gitu. Subuh sudah berangkat, pulang malam, rapat banget pintunya, jendela buat ngintip saja nggak ada, gitu. Ya nggak apa-apa, dia mau privasi. Cuman demi Allah, orang itu pasti butuh tetangga. Karena ada cerita semacam itu di daerah tropika itu, saya pernah dengar itu. Ketika bapaknya ini meninggal, dia ngontak saudara jauhnya, kan ya jauh, nggak bisa langsung datang. Siapa yang dikontak? Tetangga. Tiba-tiba datang, saya bingung, ini siapa orang ini? Saya tetangga ibu. Ya mohon maaf, saya nggak tahu lah, rumahnya tinggi banget, jarang keluar rumah gitu. Saya mau minta tolong. Oh iya ya, kalau tetangga dimintain tolong senang. Ya, siapa yang nolong? Ya orang terdekat di situ. Itulah kenapa Rasulullah bahkan pernah menanyakan kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang pagi ini puasa? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk tetangganya yang sakit? Saya Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang ngantri jenazah kemana? Ke kuburan. Siapakah di antara kalian yang sudah ngasih makan orang miskin? Dan 4 pertanyaan itu dijawab sama satu orang yang bernama Abu Bakar. Dan Rasulullah menjawab, barang siapa yang melaksanakan 4 hal ini, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga. Makanya kalau ada tetangga yang tiba-tiba, walaupun rumahnya agak jauh misalkan, si fulan, biasanya diumumkan di masjid ya, atau musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal, berangkat duluan, Pak. Karena ada yang dia terlambat, yang mendahului orang-orang yang non-muslim. Yang kita muslim malah nanti-nanti dulu. Yang kita malah, aduh, ada tetangga punya hajat nih, kabur, ada kayak gitu. Nggak mau urusan, malah dia pergi kemana. Itu pahala yang dihadirkan kepada kita yang paling dekat. Kita bantu ngangkatin mejanya keluar, kita bantu nyapuin, kita bantu bersihin, kita bantu bagaimana kalau meninggal itu jenazahnya, ya, memperlakukan jenazahnya, itu senangnya luar biasa. Dan ibu, bapak, kalau punya tetangga, jangankan 40 rumah, 10 rumah kanan kiri saja, kenal ibu baik, kenal bapak baik, muamalah baik, demi Allah, tenang hati kita, senang hati kita. Ya, itu kalau itu hanya untuk di kalangan
perumahan, komplek, perkampungan. Kalau kalau apartemen saya nggak tahu ya. Kalau apartemen itu memang ini nggak bisa dimasukkan ke situ, karena apartemen itu memang orang-orang yang pengen privasi, ya. Jadi jangan dipaksain di apartemen ya. Kita ketok-ketok, saya mau kenalan dong. Ini malah mencurigakan, ini ngapain, mau ngapain gitu. Curiga kalau di apartemen ya. Apalagi ya, semakin mewah apartemen, semakin besar juga jarak. Sama juga perumahan itu semakin besar, semakin megah, semakin bagus, semakin besar juga jarak. Tapi kalau di perkampungan itu, ibu, kalau di kampung ada nggak sih pagar? Kalau di kampung nggak ada pagar, nggak ada pagar, los itu udah. Jadi kalau mau bertamu tinggal ngetok. Bahkan biasanya kita nitip mobil kalau ada jadwal, saya punya tamu nanti, boleh nggak minjem halamannya? Oh silahkan, silahkan. Ya, enak kan? Minjem halaman, saya punya hajat pak, pakai halaman saya pak, pakai. Demi Allah itu pahala luar biasa. Idkhalus surur. Ya. La yasba'u ar-rajul duna jari. Tidaklah seorang lelaki atau seorang muslim dia kenyang, dan jangan sampai dia kenyang kemudian tetangganya merasakan lapar. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan laisal mu'min alladhi yasba'u wa jarhu ja'iun ila jam'i. Jadi bahkan keimanan seorang itu diragukan, keimanan seorang itu dianggap bermasalah ketika dia mampu makan enak tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Ya, kalau kita lapar, kita kenyang, kalau tetangga lapar, itu masalah. Nah, makanya kita harus kenal, ya, kenal sama tetangga minimal kalau dia mau saling mengenal. Ya. Karena kalau gimana Ustaz kalau dia nggak mau mengenal, silahkan, nggak ada masalah. Kita tidak mengganggu dan kita tuh juga tidak mau diganggu. Ya. Karena kalau sudah ada, sampai ada kasus itu tetangga itu dia buang kotoran, mohon maaf, kotoran air kencing dikumpulkan sama dia, dibuang ke belakang rumah tetangganya, sampai orangnya ketangkap sama polisi di sidang. Karena bingung, yang punya rumah tuh bingung, kok belakang rumah selalu ada kotoran, selalu ada bau pesing ya, bau kotoran manusia. Dan akhirnya dipasang CCTV bu. Rupanya setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali dia buang, dikumpulkan dibuang ke situ. Biar apa? Biar nggak betah, biar pindah. Apa masalahnya? Rupanya masalahnya karena dia merasa bahwa saya ada hak sengketa yang belum beres atau apalah, sampai, dan itu sudah masuk pidana ya, itu mengganggu kenyamanan orang lain, perbuatan yang tidak menyenangkan. Nauzubillah kalau kita punya tetangga seperti itu, maka terus berbuat baik. Kalau kita bingung caranya berbuat baik dengan tetangga yang nggak baik, saya kasih contoh terakhir tentang seseorang yang dia diuji dengan tetangganya bukan karena niat mengganggu, bukan. Ya, ada yang mengatakan beliau bernama Hasan Al-Basri, ada yang juga menyampaikan dari kalangan tabi'innya, orang soleh lah. Dia tinggal di suatu rumah, yang rumahnya itu kalau sekarang mungkin kayak apartemen rusun. Dari atas tuh netes dari kamar mandinya tetangga yang di atas. Lihat, inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah, dan ini untuk orang-orang spesial saja, yang kesabarannya min aulia, ini orang-orang yang sangat dekat sama Allah. Ketika dia mendapati itu, ditaruh saja bu di sebuah tempat, netes tes. Nanti kalau udah penuh malam dibuang. Dan itu dilakukan bertahun-tahun tanpa dia pengen ganggu tetangganya, takutnya nanti merasa nggak nyaman tetangganya, dan dia merasa nggak terganggu karena bilang ya sudah, sabar saja, sabar kan ada pahalanya. Akhirnya apa? Sampai suatu ketika dia mikir, ini saya lagi sakit, kalau saya meninggal nanti yang nempatin sini orang lain itu belum tentu sesabar saya. Takut
takutnya ada konflik, ada apa-apa. Akhirnya apa, tetangganya itu non muslim, waktu jenguk kaget tetangganya, itu air apa, baru dikasih tahu, wahai fulan, sungguhnya selama ini air menetes sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi saya tidak ingin menyinggung perasaanmu. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa, saya tandahin, saya buang kalau malam. Maka saya minta kalau nanti bukan saya yang tinggal di sini, perbaiki ya, takutnya nanti yang di sini nggak kuat. Itu ketika mendengarkan itu dalam hatinya, mungkin kalau kita perasaan kita, ini akhlak apa semulia ini gitu. Bagaimana orang bisa mendapatkan akhlak sehebat ini? Siapa yang mengajarkan akhlak ini? Pasti gitu ya. Maka dia ketahui bagaimana agamanya, siapa dia, bagaimana perihal agamanya. Dia beragama muslim. Maka disitulah yang menghantarkan dia kepada hidayah dan mengatakan bahwasanya, saksikan bahwasanya aku masuk agamamu karena akhlakku, karena akhlakku. Bisa Rasulullah mengajarkan akhlak yang luar biasa. Kita bersabar, tidak pengen nyakitin orang, pengen nyenengin orang. Siapa itu? Muslim. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk Islam orang ini gara-gara apa? Akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka seharusnya Muslim itu memang seperti itu ya. Apakah ada Muslim yang berakhlak tidak baik? Banyak. KTP-nya Muslim tapi akhlaknya jauh dari keislaman. Maka kita bertugas untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan akhlak kita ya, sabar, kemudian mampu mengayomi orang lain ya, senantiasa terdepan ketika ada muamalah bainan nas, untuk saling menolong, untuk saling membantu, harus yang paling depan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka berahmati Allah SWT, bahwasanya ketika kita bermuamalah dengan tetangga, bahkan sekecil apapun kebaikannya, jangan remehkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya, wahai wanita muslimah, Rasulullah menyampaikan, ya nisa'il muslimat, lah tahkiranna, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga kalian, meskipun hanya kuku syat itu kukunya kambing. Kalau ada tetangga ngasih kuku, kalau mungkin kikil enak bu, kikil ya, ini kuku. Kalau kikil masih enak. Saya nggak tahu apakah makna kuku di sini kikil ya. Kalau di sana mungkin kikil nggak dimakan mungkin. Kalau kita dikasih kikil, alhamdulillah bu. Diapain bu? Digulai ya. Artinya ada tetangga, bisa jadi ibu-ibu pernah mungkin ya dikasih tetangga kue, pas dibuka mohon maaf basi, lemper, biasanya lemper gitu ya, dibuka udah nyiapin teh hangat bu, udah ini pas nih tehnya nih, buka basi bu. Jangan kemudian kecewa, sedih gitu. Alhamdulillah niat dia sudah baik ngasih, dan demi Allah saya yakin dia nggak mengira makanan ini basi, nggak mungkin. Itu uzon kita kayak gitu, perasaan harus kayak gitu. Kita bangun perasaan, tetap bersyukur, alhamdulillah. Oh masih ada yang bisa dimakan, kacang, ada kacangnya. Yang lainnya nggak apa-apa. Kita ajarkan kalau anak kita marah, bu, harusnya tetangga ngasih makanan nggak bener, jangan gitu. Niat dia ngasih makanan bener, bisa jadi dia nggak tahu kalau makanan ini biasanya kan dapat dari acara hajatan atau apa, dia nggak tahu kalau itu masakannya udah agak lama, dipengen dikasihkan ke tetangga. Jangan ada perasaan yang kemudian kita terbangun rasa gini amat ya punya tetangga kok gitu. Julid ya saya. Maka banyak yang don tentang itu. Jangan pernah meremehkan. Rasulullah menyampaikan jangan pernah remehkan. Ya nisa'il muslimat, wahai perempuan muslimat, jangan pernah meremehkan pemberian tetangga, meskipun hal-hal kecil yang kita anggap itu nggak berharga. Ketika dia ngetok pintu rumah kita, ngasih makanan sekecil sesederhana pun, syukuri itu ya. Alhamdulillah kita punya tetangga yang masih mau mengenal, masih mau berbagi.
Baik, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Demikian bahasan kita tentang seputar muamalah dengan tetangga. Dan bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oh, nggak live. Ada pertanyaan? Kalau saya tambahin sedikit. Muamalah bainal jar. Kalau dalam Islam diajarkan tentang kebaikan itu, maka itu efeknya luar biasa. Yang pengaruhnya ke psikis kita, ada perasaan aman, bahagia, tenang, karena saling diajarkan saling bantu, toleran. Dan itu pentingnya agama. Ya, agama itu luas dan memang diajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Muamalah, perintah muamalah. Ada sebuah badan internasional itu pernah mengadakan survei, memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang misalkan di Indonesia gitu ya, kemudian di Jepang, di Israel, negara itu dikasih sampel pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ibu tahu apa pertanyaannya? Sederhana. Apa pentingnya agama bagi Anda? Seberapa besar pentingnya agama bagi Anda? Kalau kita ditanya gitu, jawabannya apa? Pasti jawabannya sangat penting. Sangat penting. Dan itu alhamdulillah di Indonesia itu 90% itu menjawab sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia mayoritas beragama Muslim. Ada 280 juta ya Pak dosen, 280 juta, dan 90%-nya Muslim. Dan pertanyaan itu juga disampaikan ke negara yang lain. Di Israel itu yang terkenal agamanya beragama, mereka beragama ya bukan, itu cuma 36% yang menjawab agama itu penting. Di Jepang itu cuma 16%. Luar biasa ya. Jepang itu cuma menganggap bahwa saya agama penting itu 16%, sisanya menganggap nggak penting. Makanya jangan heran kalau di Jepang itu banyak rumah kosong. Ibu pernah dengar berita nggak? Jepang itu banyak rumah ditinggal sama pemiliknya. Kemana pemiliknya? Ada yang udah meninggal nggak punya keturunan. Jadi kalau ibu bingung rumah, ke Jepang. Besar-besar rumahnya ditinggal. Kenapa? Bagi mereka ikatan pernikahan itu nggak penting. Nikah itu beban, punya anak itu beban. Jadi kalaupun ada yang menikah, mereka akan memutuskan untuk tidak punya anak. Nggak penting. Punya anak nggak penting, nikah nggak penting. Mereka melihat world view ya, pandangan tentang hidup ini bukan karena agama. Ya walaupun di sini bisa jadi bapak-bapak menganggap pernikahan beban, Ustaz, saya kalau di rumah pusing, saya istri cerewet terus, marahin terus. Tapi itu kan kita paham, itu pahala kalau bersabar gitu kan. Konflik di dalam keluarga pasti ada, yaitu perjalanan rumah tangga pasti kayak gitu. Gak ada yang mulus, nggak ada. Tapi ada juga sih yang mungkin sama-sama saling bersabar, sifat satu sama lain. Punya anak dianggap beban. Ya kalau ada kita main ke rumah seorang teman, anaknya masih kecil-kecil, ramai ini segala macam. Padahal dulu ibu tahu zaman orang-orang tua kita dulu anaknya berapa bu? 7, 10, bukan dari 2 ibu ya, 1 ibu bu, 1 ibu.
6 itu dianggap sedikit, mungkin 5 dianggap sedikit, mungkin banyak gitu. Dan mental health-nya apa sih, mentalnya tuh bagus-bagus dulu. Sekarang punya anak 2, 3 itu udah kayak nggak kuat. Makanya baru-baru ini kan dikenal ada istilah baby blues, ya, baby blues. Sampai ada seorang ibu yang menggorok anaknya sendiri, ada seorang ibu yang menyakiti anaknya sendiri. Saya cubit-cubit anak saya sampai biru, dan anak masih balita. Kenapa? Karena mentalnya rusak. Kenapa kok bisa rusak? Maka demi Allah itu semuanya kembali kepada agamanya lagi. Kalau dia melihat segala sesuatu dengan nilai-nilai agama, insya Allah akan hadir dalam hatinya kesabaran, akan hadir dalam dirinya itu apa? Ketegaran menghadapi masalah. Di sana di Jepang, Bu, Ibu kalau punya tetangga, nggak bisa kita seperti di sini. Saya pernah ada teman yang bercerita di sana. Kita kan kalau ada anak kecil biasanya kita sapa ya, Dek, ini jajan, Dek. Biasa ya kalau di kampung ya. Sini ada anak kecil disapa, diajak ngobrol. Jangan macam-macam kalau di Jepang. Kita ngajak anak ngobrol, atau kita apa, mungkin kalau sekarang apa dielus-elus kepalanya atau apa ya, anak kecil nggak ada niat macam-macam, itu bisa dilaporkan ke polisi, bisa dilaporkan ke polisi. Nah itu kalau apa, bingkai muamalah bainal jar, antar tetangga, sudah tidak diisi dengan nilai-nilai Islam. Makanya kenapa kalau di kampung, dan dulu di zaman Rasulullah SAW ya, di perkampungan para sahabat itu memang adalah satu kampung itu biasanya masih ada kekerabatan, masih ada hubungan keluarga. Jadi nggak takut anaknya hilang. Kalau misalkan tiba-tiba anaknya nggak ada, paling ke rumah uaknya, ke rumah pamannya, ke rumah pakdenya, gitu, ke rumah bibinya. Karena satu lingkungan itu masih keluarga di kampung. Dan kalau di perkotaan ya tentunya kita berharap dan berusaha kalau nyari rumah, jangan rumahnya dulu, lihat tetangganya bagaimana. Jadi kalau kita mau nyari rumah, bahkan kalau perlu kita tanya-tanya dulu bagaimana akhwalnya di sini. Kita bisa jadi nggak nyaman, mohon maaf. Kadang-kadang kita punya rumah, tetangga kita non muslim, nggak ada masalah non muslim, tapi dia punya peliharaan apa ya, yang kalau sudah lapar atau menggonggong ya seperti itu. Atau bahkan kucing juga gimana, kucing kalau dia buang kotorannya ke rumah tetangganya, ada juga masalah kayak gitu. Ini hobinya, karena kucing itu kalau sudah buang kotoran itu penanda ini toilet saya, makanya dia akan di situ terus. Nah, caranya gimana? Bisa dibuat, dikasih aroma yang lain yang menyengat, yang nanti dia akan mencari tempat lain. Jadi itu beberapa Allah bahwasanya qad aflaha man aslama warzuqa kafafan wa qanna Allahu bima atahu. Bahwasanya Allah anugerahkan kita beruntung menjadi orang Islam ya. Kemudian Allah cukupkan rezeki kita dan diberikan kita tentunya sifat qanaah atas segala pemberian sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Bukan sekedar nikmat yang berwujud dari harta atau jabatan atau apa, tapi bahkan kita syukuri kita punya tetangga yang baik. Kalau nggak punya tetangga yang baik, punya tetangga yang tidak mengganggu. Nah, itu ya disyukuri juga. Saya nggak terlalu kenal, dia nggak mau mengenal, tapi dia juga tidak mengganggu. Syukuri, nggak apa-apa. Tapi kalau punya tetangga yang suka mengganggu, menzolimi, ya kita bersabar atas itu. Semoga kita jadikan itu jalan menuju surga lebih mudah. Nah, ada satu tetangga saya kalau punya mobil, saat parkirnya itu depan rumah saya. Ada Ustaz kalau tetangga itu dia pot bunga saya itu pecah terus, Ustaz, disenggol sama mobilnya apa itu. Ada saja masalah-masalah yang mungkin kecil lama-lama jadi besar karena kekecewaan, karena apa, dan ini bisa mengganggu kebahagiaan kita.
Maka jangan pernah sungkan-sungkan, segan-segan mengingatkan kalau ada hal yang tidak nyaman dengan cara yang baik. Kalau sudah diingatkan dan rupanya responnya nggak baik, ya sudah, ya dicukupkan di situ. Tetap bermuamalah dengan baik, sebisa mungkin kita balas kebaikan dengan apapun, ya, karena lillah, bukan karena butuh dia kemudian timbal baliknya ke kita, tidak. Yang saya mau interaksi dengan dia itu karena Allah, itu lebih tenang, lebih kuat lagi, insya Allah. Demikian hijrah. Masalah lagi Bu sudah hijrah, karena nanti di tempat baru kita baru mengenal tetangga kita juga. Sebetulnya kalau kita punya tempat dan memutuskan untuk hijrah, itu seberapa dahsyatnya gangguan tetangganya itu. Tapi saya pernah dengar itu ada temen di jamaah di Telkom itu cerita bahwasanya rumah itu dijual murah karena dia nggak betah sama tetangganya. Akhirnya dibeli sama dia, dan betul memang dia juga hampir nggak betah. Tapi karena dia punya pelajaran ya, ketika mungkin ngaji dapat ilmu, ya sudah, yang saya lakukan pokoknya saya baikin, terus saya ada sesuatu saya kasih. Kalau dia marah-marah saya dengarkan, lama-lama luluh juga, lama-lama ya orang baik, atau minimal dia tidak mengganggu. Tapi kalau dia sudah mengganggu terus-menerus, sudah, kita punya pintu yang ditutup dan tidak ketemu dengan dia, nggak ada masalah, kita fokus sama aktivitas kita, nggak perlu kok sampai hijrah, kita kalah berarti ya kalau sampai hijrah. Doakan terus ya, nanti dia akan butuh kita. Tetangga itu suatu saat pasti akan butuh kita ya. Jadi kalau sekarang ada apalagi masalah pemilihan gini ya, biasanya sama tetangga beda, dia kosong sekian, itu jadi masalah biasanya. Padahal nanti kalau butuh duit minjemnya ke tetangganya juga. Kalau butuh sesuatu apa, kadang-kadang kita hal-hal yang kecil, minjem tangga apa sih, minjem palu misalnya, minjem apa, itu ke tetangga juga. Nah, makanya jangan sampai kemudian berpikir untuk hijrah. Taklukkan dulu dengan kebaikan dan tunjukkan akhlak yang diajarkan Rasulullah, seolah kita nggak perlu sampai hijrah, karena dia nggak seatap sama kita, kita masih bisa tidur nyenyak insyaallah. Wallahu a'lam. Tapi bila tidak ada pertanyaan, ya kita sama-sama nunggu waktu maghrib ya. Berapa menit lagi? Kemarin saya pas kajian itu ada yang bertanya tentang pemimpin. Saya bilang begini, kalau pemimpin itu ada doa Umar bin Khattab, seorang sahabat Umar itu pernah berdoa. Doanya dahsyat sekali. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jalatil fajir wa ajzis siqah. Ya Allah, jauhkan aku dari pemimpin yang dia itu pintar, ya, pintar di sini mumpuni dari keilmuan, tapi dia nggak amanah. Ada nggak orang kayak gitu, lulusan luar negeri jadi menteri tapi korupsi. Dan jauhkan aku ya Allah dari pemimpin yang dia itu baik agamanya, sholatnya rajin, ya, tapi dia nggak pintar mengelola apa namanya, nggak punya skill mengelola negara itu nggak. Padahal agamanya bagus. Ada ya, yang mungkin dia punya kelemahan apa terlalu baik, tapi tidak paham tentang bagaimana ekonomi, tentang bagaimana. Makanya kita memerlukan pemimpin yang bukan dia sekedar pintar saja, tapi harus amanah. Dan sebetulnya insya Allah ibu-ibu bisa melihat dari pilihan yang sekarang ini ada. Kalau ditanya siapa, jawabannya ada di surah Al-Qasas ayat 26.
surah Al-Qasas ayat 26 itu kita tahu di situ ada kisahnya seorang nabi, Nabi Musa. Nabi Musa ini kan membantu perempuan ya, mengambilkan air. Ya, kemudian anaknya ini menyampaikan kepada ayahnya bahwasanya dia ditolong orang yang baik. Nah, maka disampaikan bahwasanya ya abati, kalau engkau khaira man ista'jarta, kalau engkau pengen memiliki pekerja yang layak untuk diistajarta, itu digaji, ya dibayar, maka pilihlah orang ini. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu al-amin. Bukan sekedar dia punya skill. Qawi di sini bukan badannya kekar saja, bukan kuat, tapi dia punya kemampuan. Ya, dia punya kemampuan matang dalam berpolitik, sabar orangnya. Al-qawiyyu dan al-amin, yang amanah. Yang amanah. Jadi itu kita kalau bisa melihat pilihan lewat ulama itu insya Allah lebih nyaman, Bu. Ya, kita kalau pilihan kita nggak paham nih, saya nggak bisa Ustaz milih, ya pilihlah orang-orang yang memilih dia banyakkan orang-orang baik, orang-orang berkompeten, orang-orang yang bukan karena dikasih sesuatu, ya, mengumpulkan massa bukan karena ngasih sesuatu. Dia mampu mengumpulkan massa tanpa massa itu dibayar. Itu yang kita pilih, dan itu ya saya pikir itu sudah sangat cukuplah pengetahuan kita. Karena begini, Bu, bahkan ada sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan, kalau kita memberikan kewenangan kepada seseorang pemimpin muhabatan karena alasan fanatik, karena satu circle di politik, karena masih saudara, karena masih apa, gara-gara muhabatan saja, Allah akan melaknat orang tersebut. Dilaknat. Muhabatan itu ya karena faktor suka dan nggak suka. Oh, karena dia saudara sekampung saya, oh karena saya separtai sama dia, bukan karena ini orang amanah, ini orang baik, ini orang jujur. Karena faktor hati, karena ada keterikatan tadi. Kalau sekarang ada istilahnya karena tersandra. Tersandra. Ini kalau saya nggak milih nanti saya ketangkep ini. Ini kalau saya nggak milih nanti ya beratnya. Jadi kita ujian mereka yang di atas. Kalau di ujian kita kan nggak ada apa. Paling kita nggak dapat beras sama telur, nggak apa-apa. Ayo ikut ya nanti saya milih ini, nggak pilihan saya ini. Itu kan nggak ada duitnya. Ngapain dapat uang cuman 200.000, tersiksanya 5 tahun. Ya, lebih baik kita berusaha. Bagaimana Ustaz nanti kalau kita berikhtiar memilih yang baik, yang menurut orang-orang baik, tapi kok Allah belum izinkan, kok masih kalah? Ya, misalnya kita kembali lagi. Ini kita melihat sesuatu dengan agama itu ringan. Ya kalau sudah qadarullah, kita serahkan sama Allah. Kecurangan itu kalau memang ada, dan kita berharap nggak ada, ya, kalau memang ada pasti suatu saat akan mendapatkan samrohnya atau buahnya. Ya, jadi kalau kita tahu bahasanya ada di salah satu paslon itu yang dari awalnya saja sudah melanggar kode etik, maka bagaimana mungkin hati nurani kita masih mau ya, untuk berinteraksi, memilih. Ya, hati itu nggak bisa dibohongin kalau hati yang baik. Kecuali mungkin ada yang datang ke rumah kita, ya tolonglah ini 1 miliar buat bapak. Nah itu kadang-kadang susah, kadang-kadang belum pernah melihat, karena ujian orang tuh beda-beda, Bu. Per kepala itu ada nilainya. Saya pernah mendengar sendiri, ya, dan itu sudah bukan rahasia, di media banyak. Seorang kiai di Jawa Timur mau dikasih 8M mobil Alphard. Bisa jadi itu mukodimah saja, 8M itu mukodimah. Nanti ada lagi tambahannya. Tapi untungnya beliau orang baik, orang lurus, mengatakan bahwa saya masih bisa nyari uang sendiri. 8M.
Gimana kalau kita dihadapkan sama uang 8M? Nah, makanya kita bersyukur godaan kita nggak sebesar itu. Ya, godaan kita paling malah kaos doang, kadang-kadang ini kaos nih kasih. Alhamdulillah keset saya habis ya. Dikasih kaos saja untuk milih-milih yang, maka kita tentunya pengen pilihan kita tenang sesuai nurani kita, maka pilihlah yang baik agamanya, yang bisa ngimamin sholat, yang minimal kalau bisa ngimamin sholat bisa ngimamin negara kita, insya Allah. Amin. Nasta'udiukum fi riayatillah. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.